Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rafita Hanif dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik kemuhammadiyaan dengan bab pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai individu. Apa sih PHIWM itu? PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan pedoman atau acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islami. Yang pertama, hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah di dunia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Hakikat penciptaan manusia terdapat di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah seorang hamba atau abdi. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Yang ketiga, manusia adalah seorang pemimpin atau khalifah. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Yang keempat, manusia adalah keturunan Bani Adam, bukan hasil revolusi kera. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26-27. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang berilmu. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang terakhir, manusia adalah makhluk biologis. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 31. Yang kedua, manusia sebagai individu. Pengertian, manusia makhluk yang sempurna diberikan kedudukan yang lebih mulia di antara ciptaan Allah yang lainnya. Sebagai individu, manusia memiliki potensi-potensi untuk berkembang. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan apabila dikembangkan dan digunakan. Terdapat 3 jenis potensi yang terdapat pada diri manusia, yaitu yang pertama, potensi fitrah, yaitu potensi dasar yang dimiliki individu manusia. Yang kedua, potensi akal, yaitu potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup manusia. Yang ketiga, potensi fisik, yaitu kesempurnaan anggota tubuh fisik, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Pengertian, secara terminologis, tauhid memiliki makna mengesahkan Allah. Tauhid harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Sikap dan perilaku manusia bertauhid dapat ditunjukkan melalui ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, senantiasa menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal-hal yang baik dan benar. Yang kedua, bersikap aktif, giat, dinamis, terus bergerak, dan mengarah ke masa depan. Yang ketiga, bersikap adil, yaitu dengan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Yang keempat, tidak suka menyalahkan orang lain atau selalu menganggap dirinya benar. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di bumi. Pengertian, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia dibebani kewajiban yang erat kaitannya dengan usaha dan kesungguhan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola bumi, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian, manusia dilahirkan sebagai individu, namun dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, manusia membutuhkan berinteraksi dengan sesamanya dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah keluarga besar kemanusiaan sehingga memiliki keniscayaan untuk saling tolong-menolong dalam memperoleh kebajikan dan ketakwaan. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qolaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Al-Maidah ayat 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.